Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman untuk membuat kue bolu tepung beras yang enak banget tapi dengan 6 telur. Lebih besar, lebih nampol buat satu keluarga. Ini rasanya enak banget, kalian harus coba ya. Yuk langsung aja kita buat resepnya. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti resep saya dengan subscribe, like, dan share. Selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya akan bagi lagi resep terbaru dari saya, yaitu membuat cake dari tepung beras dengan 6 telur. Kalau sebelumnya saya sudah pernah share yang 5 telur ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang masih bingung cara buatnya, ini kalian bisa coba praktekin yang lebih besar lagi ukurannya, yaitu 6 telur, supaya keluarga itu bisa makannya lebih banyak ya. Lalu juga rasanya juga enak, gak kalah sama yang tepung terigu atau tepung moka gitu ya. Nah teman-teman, untuk kali ini saya akan bikin dengan kombinasi 3 warna, yaitu putih, hijau, dan juga coklat. Buat teman-teman yang mau kombinasi dengan misalnya bubuk taro, red velvet, dan sebagainya, itu bebas aja ya, kreasi masing-masing. Nah, aku pakai tepung beras yang benar-benar udah halus banget, bersih, dan tidak bau apek ya. Jadi aku nggak gongseng lagi. Nah, buat teman-teman yang mungkin tepung beras yang kalian punya di rumah itu udah agak lama atau udah terbuka lama gitu ya, kalian harus perhatikan baik-baik ya. Kalau misalnya kalian ngerasa tepung berasnya itu udah kurang bagus atau misalnya agak sedikit lembab, kalian harus gongseng dulu ya, supaya nanti hasil kuenya juga bagus. Ini pengaruh banget ke hasil kue ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ragu, lebih baik digongseng aja dulu baru dipakai untuk membuat kue yang satu ini, supaya hasilnya nggak bantet dan tetap chewy dan lembut gitu ya. Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Nah teman-teman, di sini saya sudah sediakan bahan-bahan untuk membuatnya. Bahan-bahannya simpel banget. Di sini saya udah ada campuran butter dan juga gula halus ya. 70 gram gula halus, lalu di sini ada butter mix dengan margarin, yaitu sekitar 240 gram. Terserah kalian mau perbandingannya berapa. Kalau di sini aku 50-50 ya, atau 50 butter, 50 juga saya pakai margarin. Oke? Lalu saya kasih vanili bubuk sedikit teman-teman, seperempat sendok teh aja. Lalu di sini ada 6 butir kuning telur dan 5 butir putih telur, ditambah dengan sedikit cream of tartar. Kalau tidak punya cream of tartar, kalian bisa pakai perasan air jeruk nipis atau jeruk lemon, itu sekitar 1 sendok teh ditambah sejumput garam, sama aja. Nah, di sini saya sudah punya kombinasi bahan-bahan. Untuk bahan-bahan keringnya, di sini saya ada tepung beras ya. Tepung beras saya pakai sekitar 130 gram tepung beras, ada 30 gram susu bubuk ya, dan 35 gram tepung maizena. Oke teman-teman, gampang banget cara bikinnya, bahannya hanya ini aja. Dan sisa bahannya itu kalian bisa pakai bubuk coklat, atau kalian bisa pakai perasa pandan juga boleh, atau mau punya red velvet juga mau dipakai juga boleh, bebas banget. Nah langsung aja yuk teman-teman, ini akan kita kocok ya. Kocok sampai dia creamy ya teman-teman. Ini udah creamy ya, udah creamy tuh dia pucet ya teman-teman, terus pas dikocok itu berjejak gitu ya. Nah perlahan-lahan, kecepatan 1 atau 2 aja ya, sampai rata aja, tidak boleh overmix. Nah teman-teman, ini kita kocok atau aduk rata dulu tepungnya. Lalu ini kita akan kocok lagi bersama tepungnya, adonan ini ya, perlahan-lahan aja, satu arah, pelan-pelan aja, kecepatan 2 aja ya teman-teman, sampai rata aja, tidak boleh overmix ya. Udah cukup rata, kita tinggal ratain lagi pakai spatula aja ya. Dia jadi adonan yang mengental nih teman-teman nih, kayak gini. Nanti kita campur lagi dengan adonan si putih telurnya, jadi dia nanti akan jadi adonan yang lembut ya. Sudah siap putih telurnya sama cream of tartar yang tadi. Saya siapkan juga 70 gram gula pasir ya teman-teman. Jadi total gulanya tuh 140 aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti kemanisan. Oke? Kalau saya nggak terlalu suka kue yang manis. Kalau kalian mau manis, kalian bisa tambahkan sampai 150 sampai 200. Tapi itu manis banget. Kalau ini menurut saya udah pas ya. Nah ini kita kocok kecepatan 3 aja sampai dia soft peak ya. Nah ini kita langsung kocok dulu, agak ngembang dikit, baru kita masukkan si gula pasirnya perlahan-lahan. Lalu kita lanjutkan mengocok sampai dia creamy dan juga soft peak.
Nah, ini udah soft pick ya, langsung kita pakai di kuenya buat pasta pandan ya. Satu buat coklat. Kalian mau pandan balik ke adonan yang tadi lagi. Kita akan ambil adonan putih telurnya dan kita aduk ya. Seperti ini. Nah teman-teman, ini udah selesai kita aduk, nggak boleh over mix ya. Kalau udah rata udah selesai, sampai di situ aja aduknya. Karena kita nggak pakai obat-obatan. Kalau over mix dia nanti bisa jadi turun ya kuenya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oh udah cakep sekali tuh. Udah cantik sekali. Nah ini kita akan kasih adonannya ke, ini kita kasih adonan coklat dulu, boleh 1,5 sendok aja karena kita kombinasi ya sama yang hijau ya. Dan putihnya lebih banyak ya nanti teman-teman. Udah kita bagi rata, kita akan masukkan si adonannya. Di bawah bagian putih dulu ya teman-teman. Jangan lupa loyangnya dioles sama Carlo ya, supaya enggak nempel nanti. Nah Carlonya tipis aja karena kita udah pakai loyang anti lengket ya. Terus saya kasih coklat dulu. Hari ini saya mau warnanya soft aja. Nah teman-teman, ini kita kasih semua seperti ini, kita timpahin 3 warna jadi satu. Nah lalu kita akan bentuk marmernya ya. Caranya seperti yang suka saya ajarin ya, ditarik dari atas ke bawah, menjalan ke samping-sampingnya sampai kembali ke titik semula lagi ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau punya pattern yang beda gayanya seperti yang saya punya, bebas aja ya. Namanya marmer kan beda-beda ya gaya guratannya ya, tapi menurut saya ini tuh paling bagus ya. Nah teman-teman, setelah sampai ke titik semula udah selesai untuk kita bikin patternnya, lalu akan kita panggang ya dengan suhu 150 derajat sampai matang api bawah dulu ya. Nah ini kita bisa ketok-ketok dikit ya teman-teman, baru kita panggang. Ini ya teman-teman, udah masuk ke dalam oven. Nanti kita tunggu sampai dia bener-bener matang sempurna ya. Lebih kurang 35 sampai 45 menit tergantung oven kalian masing. Nah teman-teman, kue kita udah cakep banget, udah merah. Ini 45 menit aku panggang di oven aku, api bawah sekitar 40 menit, lalu pindah api atas 5 menit ya teman-teman. Seperti ini, mau langsung aku balik supaya kita langsung bikin dia jadi adem ya, jadi langsung diademin gitu ya. Karena kalau nggak diademin teman-teman nanti bawahnya bisa jadi kayak berair gitu ya. Nah ini langsung kita balik aja teman-teman, akan lihat hasilnya kayak apa. Nah udah cakep banget teman-teman, warnanya juga udah cantik sekali, udah cakep banget ya, warnanya cakep, teksturnya juga lembut teman-teman ya. Nah ini kalian bisa coba di rumah loh teman-teman, hasilnya tuh cantik dan secantik ini. Dan nanti kalau udah set, udah dingin banget, saya akan bagi teman-teman, kasih lihat teman-teman dalamnya kayak apa ya. Oke. Nah teman-teman, ini udah jadi, udah set banget. Aku akan potong kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa ya. Yang pasti ini lembutnya itu pas banget. Jadi buat teman-teman yang punya anak kebutuhan khusus bisa makan kue yang enak juga ya, walaupun hanya dari tepung beras. Tuh lihat hasilnya, cakep banget kombinasi warnanya ya. Nah kalian bisa coba di rumah, semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat kalian bikin kue-kue yang enak dan juga bergizi tentu aja buat anak-anak kita yang mungkin punya kebutuhan khusus ya. Jadi mereka juga bisa makan kue yang enak walaupun tanpa tepung terigu. Sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat kalian semua. Semoga resep-resep aku bisa jadi berkat ya buat kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya. Dadah!